Berapa? Sri Petaling, Hang Tua, Katbang. Dia duduk di sini tuh. Apa? Marahan duduknya. Jadi belakang-belakangan. Duduknya marahan ya kan. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang ini jam 11.01 waktu Johor, Malaysia. Ya, welcome to Malaysia teman-teman semua. Kita baru nyampe ya, dan ini kita masih di terminal JB Centralnya. Nah, ini saya mau jajan dulu nih. Jajan dulu bro di 7-Eleven JB Central. Lihat-lihat minuman dulu lah. Nah, sampai di Malaysia ini dia punya harga-harga minuman tuh udah mirip-mirip kayak di Indonesia. Jadi nggak beda jauh gitu. Ya kayak kopi 10 ribuan gitu. Milo sama 9 ribu gitu. Jadi nggak beda-beda jauh lah. Yang mana ya? Ini kacang soya nih enak nih, sucang bro. Oke. Kita ambil duit dulu. Ya. Okay, I'll see you there. Terima kasih. Oke. Jadi minumannya 270. Ini kita baliknya 230. Oke. Ntar break dulu, minum-minum dulu, bro. Habis itu baru lihat mau kemana. Ini saya pernah beli jajan di depan. Waktu kali lalu datang ke sini, saya jajannya di sini. Sebentar. Naruh duit dulu, ini pegang duit. Repot. Oke bro, kita numpang beberes di KFC tadi bentar. Terima kasih KFC, boleh numpang duduk 5 menit ya. Kita langsung jalan aja teman-teman. Karena kita sebelumnya udah pernah ke Melaka teman-teman di kali lalu. Nah untuk kali ini saya belum pernah ke Kuala Lumpur, jadi kita langsung gas ke sana aja ya buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah juga. Nah ini bareng-bareng kita jalur darat dari JB Central menuju ke Kuala Lumpur. Nah ini dari JB Central ini dia ada pilihannya naik kereta teman-teman, tapi kereta saya cek udah penuh ya. Lihat di aplikasi KTMB. Nah, karena udah penuh jadi kita mau naik bis saja. Dari JB Central ini kita mau naik bis, dari sini nggak ada langsung teman-teman, tapi kita harus pindah sentral atau terminalnya. Jadi dari JB Central kita akan menuju ke Larkin Central, dan nanti dari sana baru ada bis keluar kota. Jadi kita cari bis dulu ke Larkin. Nah dari sini naik bisnya di bawah ini teman-teman. Bawah ini nih yang banyak, yang ada tulisan Larkin. Nah itulah yang kita naik. Untuk bayarnya saya nggak tahu berapa, mungkin berapa ya? 2 ringgit kayaknya, 2 ringgit apa 3 ringgit gitu. Nanti baru kita lihat lah. Saya uangnya masih ada 50 ringgit dari kali lalu, jadi aman lah. Cuma duitnya duit gede bro. Mesti ditukar dulu, tapi aman lah. Saya juga ada yang kecil. Tadi kan balik 2 ringgit 30 ya. Mudah-mudahan secukup. Nah di sini jualan juga banyak nih, dan jajanannya itu mirip-mirip kayak di Indonesia juga ya. Jadi tahu isi, gorengan-gorengan lah. Mostly gorengan-gorengan, pastel. Cuma di sini pastelnya bukan isi kentang wortel bro, atau bihun, tapi di sini isinya tuh kari puff biasanya ya, kari gitu. Jadi kebanyakan memang makanan India gitu ya. Nah, ini Larkin Central nih. Halo, berapa pak? Berapa? Satu ringgit 80. Satu ringgit 80. Ya. Oke. Jadi kalau kita uangnya nggak pas, nggak ada kembali dia. Saya bayar 2 ringgit 20 sen, ya udahlah. Kita menuju ke Larkin. Nah di sini teman-teman, kalau kita bayar di depan mesin, kita selalu akan dikasih bukti pembayaran ini ya, stroke 180 menuju ke Larkin Central. Begitu juga tadi yang dari
Singapura juga kita dikasih juga ya, perusahaannya sama nih, kertasnya sama ya, jadi Causeway Link kayaknya sih ini perusahaan Malaysia, jadi yang tadi beroperasi ke Singapura itu perusahaan Malaysia ya. Jadi dia punya bis semuanya warna-warna pink-pink ini ya. Menuju ke Larkin itu saya nggak tahu berapa stop teman-teman, tapi kayaknya sih ya nggak lama lah ya, mungkin sekitar setengah jaman gitu udah nyampe. Oke, kita menunggu bis berangkat, nanti kita lanjut lagi. Jam 11.19 teman-teman, kurang lebih nunggu sekitar berapa, 5 menitan tadi atau lebih sedikit, 7 lah, udah langsung pushback dan langsung jalan menuju ke Larkin Central. Enaknya kita naik dari ujung ke ujung, jadi pokoknya tunggu sampai dia pemberhentian terakhir baru kita turun. Kalau turun di tengah-tengah tuh, waduh, mesti buka-buka HP terus lihat untuk dia punya apa namanya bus stopnya, jangan sampai kelewat. Kalau kelewat, waduh, repot karena jalannya banyak yang searah-searah gitu dan putarnya jauh. Wih, macet juga bro di sini. Trafficnya itu ya mirip-mirip di Jakarta lah, karena orang kan dari Singapura datang ke sini ataupun sebaliknya. Jadi ramai banget tuh, motor-motor banyak banget. Lebih banyak lagi di sini teman-teman. Kemarin di Singapura ya cukup banyak. Di sini ya lebih banyak lagi tuh. Ya kan yang parkir di tengah-tengah sana. Banyak banget. Ini orang-orang kerja di Singapura ya kan, parkir di sini, nyebrang, nanti sore gitu lagi ngambil motor lagi di sini. Ini orang-orang yang baru datang dari JB Central, nanti turunnya di sini untuk naik taksi. Ya taksi banyak-banyak ini merah putih. Nah ini yang mau ke Singapura. Sama satu lagi teman-teman yang unik. Jadi waktu saya dari Singapura tadi mau ke sini, pas kita lewat itu ada tulisan. Jadi penuhin dulu mobil bensin kira-kira 3/4 baru datang ke Malaysia. Bensin di Singapura kan mahal banget ya, jadi mungkin biar belanjanya tetap di Singapura. Kalau bensin di Malaysia ini murah banget bro, asli. Kalau nggak salah sih nggak nyampe 10.000 ya, sedangkan di Singapura kemarin itu yang saya lihat $2.80. Jadi teman-teman hitung aja, kira-kira $2.80 tuh ya, nanti coba saya taruh di sini ya, $2.80 sama di sini tuh pokoknya nggak nyampe 10.000 lah, mungkin sekitar RM2 lebih sedikit ya. Di sana $2, sini RM2, beda jauh bro, asli. Oke, kita lihat dulu posisi kita udah di mana nih. Wih, kok nggak gerak? Nah ini dia, bentar lagi menyampe 18 menit lagi. Dari tadi ini bis nggak ada berhenti ya, padahal biasanya suka banyak yang berhenti. Kali ini memang kayaknya bisnya langsungan, jadi langsung dari JB Central ke Larkin. Satu hal yang saya notice teman-teman ya, tiap kali mungkin teman-teman juga akan notice kalau pertama kali ke Malaysia ya, untuk jalanannya ini bersih, terutama ini ya teman-teman, apa namanya, terutama tuh mulus gitu. Jalan jarang sekali kita ketemu misalnya ada gerenjel atau apa, memang mulus banget sih. Makanya di sini untuk motor itu bisa masuk highway kan, bisa masuk tol juga ya kan. Mantap. Oke. Ntar lagi nyampe nih, home of apa? Southern Tigers. Wih, Harimau Selatan nih bro, Johor. Nah ini kita udah nyampe kawasan Larkin. Ntar lagi nih yang turun. Pas lagi berhenti di sebelah kanan kita cuci mobil nih. Mirip juga ya kayak di Indonesia tuh, tempat duduknya nyantai, kursi plastik. Ini banyak yang manual juga di Malaysia tempat cucinya. Cuman kalau di Singapura nggak kelihatan sih. Sebelah kanan saya teman-teman, sebelah kiri teman-teman, ibu pejabat polis daerah di Raja Malaysia. Jadi kayaknya itu apa sih istilahnya, markas besar Polda gitu ya, polisi daerah di situ tuh. Dia punya ibu tuh berarti ya Mako gitu ya, kantor pusatnya di situ lah. Ini
daerah-daerah perkantoran kayaknya, ada perumahan juga. Ini perumahan. Pom bensin sebelah kiri, oh samping persis Larkin Central. Kita udah nyampe. Oke. Kita masuk, makan dulu deh. Jam 11.47 makan, baru habis itu kita cari bis lanjut ke Kuala Lumpur. Excited nih. Pertama kali juga teman-teman saya ke Kuala Lumpur. Ke Malaysia udah 2 kali, ya ini kali kedua. Kali pertama yang kemarin itu teman-teman. Nah, ini kita menuju ke kota lain di Kuala Lumpur. Let's go bro, makan dulu. Oke. Iya. Wah, baru turun udah kedengeran ada apa namanya? Bentar. Ada burung gagak. Kalau di Indonesia hampir nggak kedengeran. Wah, ada yang pijat tuh. Langsung turun bis, langsung pijat bro. Oke, kita masuk, makan dulu ya. Ini mana makannya? Ini ada bis-bis ke JB Central juga. Ya, ini banyak nih. Depan-depan sini sih ada warung kayaknya. Ini dari kemarin masih ada pekerjaan sampai terakhir saya datang sini tuh bulan 5 kayaknya. Bulan 4 atau bulan 5. Masih ada kerjaan sampai sekarang masih. Nah, makan sini aja dah. Halo? Ya. Tadi? Berapa? Nanti ada orang gila ya bos? Hah? Nanti bos bilang. Oh, nanti bos depan. Porsinya banyak banget. Ini udah ada ayam nih, sama telur. Oke, kita bawa air jadi aman, nggak usah beli air. Oke teman-teman, kita makan nasi biryani. Saya nggak tahu harga nasi biryani itu dia punya harga biasanya berapa, tapi ini kita makan di Larkin Central 18 ringgit ya. 18 ringgit itu mungkin sekitar kayaknya 70 ribuan ya. Pakai ayam sama ada telurnya juga. Kalau nasi goreng 10 ringgit ya, 10 ringgit berarti sekitar 40 ribuan. Kita cobain ya untuk nasi biryani di Larkin Central. Oke bro, udah habis makan, kita langsung bayar aja nasi biryani. Porsinya banyak banget. Tapi nasinya memang mantap sih. Dia ada apa namanya kayak kismisnya apa di dalam nasinya, jadi benar-benar sangat kaya rasa gitu ya untuk biryani. Jadi kita bayar. Wah, di sini harga rokok Marlboro 18 ringgit juga, bro. 17. Iya, 17.90 18 lah ya, sama kayak saya punya nasi biryani 75.000. Di sini Marlboro mahal banget. Di Indonesia mungkin kayaknya berapa ya? Kayaknya di Indonesia kertasnya lupa. Ya. Kasih. Ya mas, pasta udah. 18 kembali 32. Ya, kasih. Let's go. Oke. Ini baliknya 32. Let's go, udah habis makan, langsung jalan. Lumayan tadi saya juga agak duduk-duduk di situ sekitar mungkin 40-45 menitan. Sekarang jam 12.30. Kita langsung jalan cari beli tiket bis ya menuju ke Kuala Lumpur nih. Gimana ya? Wah, tadi untuk nasi biryaninya karena udah diambilin sama ibunya jadi banyak banget ya. Luar biasa. Habis lagi kita makannya. Lapar banget sih kayaknya. Dari tadi pagi nggak nyentuh nasi kan. Cuman apa namanya
makan-makan kayak sereal gitu. Jadi kita baru dapat nasi. Wah, mantap. Masukin air dulu nih, biar nggak berat. Udah. Nah, teman-teman kalau mau beli tiket bis, kalau yang manual di sini nih, ya manual. Tapi kalau saya beli di counternya aja di depan sana, biar kita bisa lihat-lihat jenis bisnya, mau yang mana, harga berapa gitu. Jadi kita bisa pilih-pilih sendiri. Ada di depan sana di komputer itu ya. Nah ini McD, lewatin terus ke depan sana. Nah di sini kalau teman-teman mau kartu nggak bisa beli di sini nih. Oh iya, mungkin teman-teman ada yang nanya juga, bang untuk kartunya pakai apa bang? Nah saya kartunya itu pakai yang roaming aja. Jadi memang kartu yang udah kita dari Indonesia terus roaming aja. Di setiap ini sekarang udah ada di setiap provider ya, teman-teman buka di aplikasinya langsung tinggal roaming aja, ada langsung bisa bayar pakai rupiah juga. Oke. Kita buka pembelian tiket dari Larkin Johor, pilih ke Kuala Lumpur tuh apa ya? Nggak ada. Oh kayaknya beda ya. TBS kayaknya, coba TBS. Nah ini terminal Bersepadu Selatan nih, ya kan? Coba deh. Oh iya benar, TBS nih, TBS. Terminal Bersepadu Selatan ini di Kuala Lumpur. Jadi kita nggak ke L sentralnya, tapi ke terminalnya seperti Larkin gitu. Kita nggak mau keluar kota, nggak dari JB Center, tapi dari Larkin, ya kan? Ini 35 ringgit. Yellow Star, langsung aja. Yang terdekat. Jadi saya kalau beli bisnya ini teman-teman langsung aja yang terdekat pokoknya. Tempel aja. Oke. Let's go. Pak, naiknya dari sini. Oke, masuk ya. Kasih. Oke, habis beli langsung masuk, bro. Ini masukin nama, nomor telepon, langsung aja ini aja berapa aja. Scan tiket. Oke. Dari sini ke Kuala Lumpur 35 ringgit ya. 35 ringgit itu berapa rupiah? Progress Liner, Permata Utara. Progress Liner. Sir, Yellow Star. Yellow Star. Belum. Oh. Sekarang ini udah jam 12.45, bisnya di mana ya? Bukannya biasa bisnya tuh cepet sih. Setahu saya malah biasanya udah nunggu 12.45 udah langsung jalan. Itu begini nggak ada bisnya. Di sana. Tapi ini bisnya KKL semua, K3L itu ya. Ini Yellow Star ada di depan. Ini nggak jalan-jalan. Kalau kita boarding biasanya dari sini teman-teman. Kayaknya saya salah beli nih, kayaknya yang Yellow Star ini dia delay ya. Ini KKL udah ada nih, udah langsung naik. Wah, mungkin berikut harusnya kita beli yang K3L aja kali ya, biar kayaknya tepat waktu gitu. Belum ternyata. Tuh, bisnya di seberang. Oke, kita duduk sini deh. Kenapa dia nggak masuk ya? Ini tapi jadi pengalaman juga. Jadi buat teman-teman yang nanti mau ke sini, mungkin baiknya pesen yang K3L ya. K3L nggak delay. Ini Yellow Star udah lebih, bentar lagi udah mau lebih 5 menit belum ada pergerakan. Mungkin ya dia berangkatnya mungkin nunggu kali ya, nunggu penumpang sampai agak banyak dulu baru jalan. Kalau K3L ini nggak pakai nunggu, dia rame. Teman-teman lihat, ini semua K3L semua.
Jadi jadi info juga ya buat teman-teman yang nanti mau main ke sini, boleh pesan yang K3L. Nah, ini baru kayaknya ada pergerakan nih, Yellow Star Express. Masuk dia ke ke tempat buat naik tuh, peronnya ya, platform. Telat 15 menit, 16 deh, mau 17 nih. Nggak apa-apa lah, yang penting udah ada. Oke, kita naik. Ini dia. Wah, kacanya gelap bro, jadi kita nggak bisa lihat ke depan. TBS. Iya. Sekarang ini udah jam 1.20 teman-teman, dari jadwal kita 12.45 belum jalan juga. Tapi kayaknya sih nggak ada orang lagi. Kita pindah belakang aja deh. Oke. Satu bis cuma ada 3 orang bro. Baru bertiga doang kita. Makanya kayaknya masih nunggu orang lagi nih. Untuk bis-bis Malaysia teman-teman, baiknya teman-teman pilih yang belakang aja ya. Soalnya kalau di depan juga, tadi kita dulu depan nggak kelihatan juga, semuanya ditutup. Jadi view-nya kurang asik. Mendingan di belakang cari yang kalau bisa nggak kena ada tiang tengahnya itu. Nah kayak gini kan luas nih, view kita enak. Jadi mending di belakang dan carinya yang duduk sendiri aja nih kayak gini. Mantap bro. Oke, akhirnya bisnya udah mau jalan teman-teman. Tadi sekalian saya juga udah bilang ke drivernya kalau saya pindah ke belakang aja ya, karena memang kosong juga gitu. Jadi ini udah mau jalan. Wah, udah tutup pintu. Oke, gaspol bro. Udah jalan. Terlambatnya lumayan teman-teman, setengah jam lebih ya. Jadi kalau menurut saya bisnya enak sebenarnya, ini Yellow Star ini bisnya enak, nyaman, duduknya ini juga luas ya. Sekalian ini kita review deh untuk seatnya. Jadi seatnya ini bahan kain bluedroo ya, bahan kain duduknya juga nyaman, lebar gitu ya. Terus kemudian untuk ininya handrestnya juga enak, kita bisa terserah mau pakai kayak gini nggak pakai. Nah ini pakai teman-teman, kiri kanan juga bisa. Nah jadi duduknya enak sekali. Kemudian dia ada leg rest juga depan ya, bisa kalau nggak mau pakai ya diangkat gitu, tapi pakai lebih enak. Kemudian di bawah sini juga ada nih, ini ada, ini saya nggak tahu bukannya gimana. Wih deh, mantap bro. Jadi ini kalau mau pakai diangkat, kalau bisa lebih tinggi lagi kayaknya. Oh iya, benar. Wih, mantap sekali nih. Enak ya, sayangnya ini kalau maju dikit lebih enak nih. Kakinya nggak bisa selonjor juga. Walaupun ada ini untuk leg raise yang di bawah kaki ini. Tapi karena nggak bisa ya udah kita turunin aja lah. Yang depan sini juga udah cukup nyaman kok. Terus kemudian ada fasilitas apa lagi? Casan ada nggak? Kalau terakhir yang saya naik yang ke Melaka itu teman-teman, itu ada casan ya. Casannya udah USB, jadi kita cuma bawa kabelnya aja, colok langsung udah bisa gitu. Terus apa lagi? Udah sih kurang lebih untuk seatnya seperti ini teman-teman. Dan bisnya tidak ada toilet ya. Kalau bis-bis di Indonesia itu kan biasanya ada toilet ya, karena memang jaraknya juga jauh-jauh sih. Jadi kayak misalnya kita ke mana, Jogja itu kan 8 jam ya kan, terus kemudian kayak kita ke Malang 12 jam. Nah jadi ada toiletnya gitu, jadi supaya bisnya bisa lebih cepat. Kalau di sini karena jaraknya nggak terlalu jauh, dari sini ke Kuala Lumpur itu jaraknya saya nggak tahu berapa teman-teman, tapi untuk waktu tempuhnya sekitar 4 jam aja ya. 4 jam kita udah boleh tiba di TBS, Terminal Bersepadu Selatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk naruh barang di bawah bis ada kompartemen ya. Jadi dari luar untuk di atas sini ada juga, ini bisa taruh di atas ini juga teman-teman. Nah, ketutup semua ya, tapi karena kosong jadi ya sementara tas saya numpang di sebelah sini ya. Ini kosong benar-benar cuma 3 orang di
Yellowstar ini kalau teman-teman pengen cepat ambil aja yang K3L. Mungkin berikut juga saya akan pakai yang K3L aja biar tepat waktu gitu. Ini kan kita sayang waktu, kita udah kelewat cuma nunggu aja sekitar 35 menitan. Itu kalau udah jalan ya mungkin kita udah bisa nyampe sana lebih cepat gitu. Tapi overall Yellowstar juga mantap ya, K3L mantap tepat waktu. Kalau untuk pelayanan teman-teman, untuk bis-bis di Indonesia pelayanannya nggak kalah bersaing sama bis-bis di Malaysia, terutama ada makan ya. Jadi ada servis makan, terus kemudian di dalam bisnya ada toilet. Kalau ini kan nggak ada, terus nggak ada servis makan. Cuman ya memang dia punya harganya jauh lebih murah sih di sini. Ya. Di Indonesia untuk harga bis itu lebih mahal ya. Untuk jarak tempuh coba kita cek nih. Saya penasaran juga dari sini ke Kuala Lumpur tuh berapa ya? Kalau jarak pakai mobil kita coba ya. 300 kilo teman-teman ya. 300 kilo 4 jam. 300 kilo 4 jam berarti kurang lebih Jakarta 300 kilo tuh Jakarta Cirebon. Enggak, Jakarta kayaknya Tegal ya. Jakarta Tegal tuh sekitar 300 kilo teman-teman. Saya nggak tahu harga bisnya berapa kalau ke Tegal, tapi kalau di sini 150.000 untuk 300 kilo ya, perjalanan 300 kilo, dan ini 3 orang aja berangkat, luar biasa ya. Jadi memang pengaturan bis di Malaysia ini, jadi boleh kita punya banyak operator tapi mainnya itu ikut peraturan di mana atau ikut sistem di dia punya terminal. Jadi kalau terminal suruh jalan ya kita harus jalan. Jadi kalau udah masuk platform ambil penumpang langsung jalan gitu, nggak misalnya dioper atau misalnya nggak jadi jalan, batal, balikin duit, itu nggak bisa. Jadi mesti ikut sistem yang sudah dibuat di Malaysia, terminal Malaysia ini gitu. Banyak operator sih teman-teman. Yellowstar, ada Sinar tadi, pokoknya banyak lah, Mayang Sari ya kan. Jadi banyak sekali bis-bis yang masuk, tapi jual tiketnya barengan jadi satu di mesin. Jadi nggak ada banyak counter gitu. Counternya ada tapi semuanya tersentralisasi. Jadi kita tinggal pilih aja yang semau kita, harganya semua sama. Jadi memang untuk di terminalnya itu tidak ada calo sama sekali teman-teman. Nggak ada yang bakal nanya-nanya teman-teman mau kemana bang, mau kemana, ayo sini, nggak akan ada. Kita harus mau beli tiket itu harus ikut antri di loket kalau kita mau pakai loket, atau kalau kita mau bayar sendiri, pilih-pilih sendiri di mesin gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya calo-calo. Kalaupun ada polisi di situ teman-teman ya, polisi bantuan tadi saya perhatiin. Jadi aman sekali lah. Belum kita lapor mungkin mereka udah datangin juga gitu, karena namanya polisi, mereka kan udah tahu tuh gerak-gerik calo ya kan. Kayaknya orangnya nih kelihatan agak bingung, kayaknya kita mesti bantu. Nah itu kan pasti udah kelihatan, udah bisa terbaca sama polisi di Malaysia sini. Jadi aman sekali di kita bagi yang baru pertama kali juga. Buat teman-teman yang belum pernah ke Malaysia nggak usah takut, datang aja ke sini. Misalnya ragu nggak bisa bahasa Inggris ya kan, atau mungkin ragu waduh ini nanti di sana cara-caranya gimana, tenang aja teman-teman, nanti akan dibantu. Banyak orang juga yang baru pertama kali dan ya mungkin awal-awal pasti agak bingung-bingung, normal lah, itu biasa gitu ya. Semua orang juga kali pertama tuh pasti agak bingung, tapi akan dibantu. Banyak kok orang yang mau ngebantu, ada petugas-petugasnya, atau mungkin kita nanya ke traveler yang lain. Jadi santai aja ya, informasi itu banyak, yang penting kita mau gerak, mau nanya, nah pasti ada informasinya. Di sini untuk mobil polisinya Evo bro, wih ini ganteng banget ya. Nah ini motor masuk tol tuh. Ini kita udah di tol nih teman-teman, highway. Jadi kalau motor masuk tol di sini nggak bayar dia, asik banget ya. Mumpung bisnya lagi ambil penumpang, kita toilet dulu deh. Ini saya nggak tahu di terminal mana teman-teman. 50 sen. Mana sih 50-nya? 50.
Oke, habis dari tandas naik lagi. Ini koin Singapura sama koin Malaysia udah nyampur nih. Mesti dipisahin dulu, bentar. Ini 20 Singapura simpen. Udah nggak pakai lagi. Jadi saya kalau ada di negara mana teman-teman, itu dompet isinya ya mata uang negara itu aja. Jadi biar nggak bingung atau salah ngasih, rugi nanti kita bro, ya kan? Tadi kita udah makan 18, ini sekarang toilet 2 1 ringgit tinggal 30. Nantilah sampai sana baru kita ambil lagi. Ambil apa namanya? Ambil ATM. Sejauh ini teman-teman kita baru nyampe di Malaysia ya, di Kuala Lumpur, di Johor, dan langsung menuju ke Kuala Lumpur. Ini asik banget ya, untuk kebersihannya bagus banget ya, semua areanya bersih, jalannya mulus, terus kemudian jajanan juga banyak. Cuman tadi karena belum nyentuh nasi udah makan nasi banyak, pas habis makan nasi baru oh iya kan banyak jajanan juga ya, jadinya wah kita jadinya mau jajan gimana masih kenyang. Mungkin setelah ini kita harus mensiasati ya, jangan sampai lapar mata lihat makanan enak langsung pengen makan banyak di satu tempat gitu, rugi juga, nanti kita nggak bisa nyobain yang lain. Jadi kalau bisa sih satu tempat makan usahain dikit-dikit gitu ya, ataupun kalau makan banyak mungkin satu hari satu kali aja, yang lain tuh jajan-jajan. Mungkin nanti kita akan coba strategi seperti itulah biar bisa coba-coba banyak makanan. Sebenarnya paling enak teman-teman kalau jalan-jalan itu enaknya berdua atau bertiga ya, semakin banyak semakin asik ya. Mungkin agak repot sedikit karena banyak orang, tapi untuk nyoba-nyoba makanan, nah itu enaknya di situ tuh. Jadi sekali pesan bisa ramean gitu kan, pesan beda-beda menu, jadi bisa nyoba-nyobain terus, setiap kali makan nyoba-nyobain gitu. Jadi seru lah di perjalanan, bisa dapat coba banyak makanan. Kalau saya sendiri ya satu kali makan paling cuma bisa satu kan. Kalaupun yang lain paling ya jajan-jajan aja yang kecil-kecil gitu. Kalau kebanyakan makan juga waduh di jalan malah jalanan kita jalan-jalan tuh jadi nggak enak karena kekenyangan kan gitu. Jadi ya nanti kita ke depannya cobalah kurangin porsi makan sedikit, sekalian biar bisa coba jajan-jajan juga gitu. Karena yang saya lihat-lihat sih di Malaysia nih memang banyak sekali dan sangat menarik gitu ditatanya gitu. Aduh, jadi pengen nyobain gitu. Mantap lah, mantap Malaysia jajanannya, seru. Nah ini kita jalan terus ya, ini udah mengarah, kalau kali ini benar-benar udah masuk tol nih ya, langsung mengarah ke Kuala Lumpur. Ini perkebunan semua nih teman-teman, kelapa-kelapa sawit. Wih, MX King bro, King Matic jarang di sini ya. Ini kebanyakan motor-motor Gigi gitu, MX King walaupun bebek tapi ya Gigi gitu, ataupun biasanya Honda, tapi Honda juga kurang sih, kebanyakan Yamaha kalau di sini mah. Oke, ini masuk perkebunan semua, perkebunan sawit di sebelah kanan saya ini, kiri teman-teman juga sawit. Oh enggak, ini enggak, yang tadi sawit ya, nanti ke depan jalan sawit lagi. Ini memang banyak sawit juga di Malaysia ini ya. Sawit kan ada yang tinggi, ada yang pendek. Pokoknya sepanjang jalan tol sawit semua ya, kayak lintas-lintas Sumatera lah ya. Cuma kalau Sumatera kan sepi, sini lebih rame gitu. Nah, baru agak adem. Sini panas banget. Beda banget sama di Jakarta, hujan banjir sampai dingin bro, gokil. Jakarta yang biasanya panas, dinginnya kayak riding di puncak. Soalnya kalau lihat dari suhu, biasanya tuh kan 33 ya, kadang-kadang 34. Tiba-tiba bisa jadi 27 ya, 26. Wah, memang adem sih jadinya. Apalagi kalau malam ya, wah lebih dingin. Subuh tuh, dingin bro. Ini areanya lagi mau dibikin apa lagi nih? Mungkin mau dikembangin lagi ya, jadi apa tahu.
Ini jalur kita sama teman-teman, sama kayak kita ke Melaka, cuman kalau ke Melaka nanti dia belok, kita Kuala Lumpur lurus terus lagi ya, tambah Melaka kan 2 jam, ya tambah 2 jam lagi, 4 jam lah ke Kuala Lumpur gitu. Jadi dari Johor ya nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Sebenarnya 300 kilo tuh terbilang jauh sih, cuman karena tol ya, jalan mulus jadi benar-benar sama abangnya, pacinya balap buru, wek. Jadi cepat nyampe. Apalagi kalau nggak telat tadi ya, mungkin kita udah nyampe jam-jam 5 kali ini, karena telat mungkin jam 6 baru kita nyampe. Jam 6 setengah 7 lah ya. Sekalian sambil mengarah ke penginapan, sekalian kita cari makan biar istirahat langsung. Oke teman-teman, sekarang ini jam 3.34. Posisi ini kita udah mendekat ke arah Muar ya. Bentar lagi masuk ke arah Malaka. Dan tadi sempat saya ketiduran bentar teman-teman, mungkin sekitar 40 menitan kali ya, apa 1 jam. Tadi kan kita duduk di sebelah sana, cuman karena panas ya, jadi saya pindah ke sebelah sini. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ini untuk komoditi tanamnya semuanya di sini sawit dari tadi sepanjang tol ya, mulai dari keluar Johor sampai di Skudai, terus ini udah masuk di Muar, nanti terus masih sawit semua nih tuh. Jadi kurang lebih vibes jalan-jalannya kalau di tolnya ini ya mirip-mirip seperti di Sumatera lah ya, semuanya sawit, kiri kanannya sawit semua tuh ya kan, atau palm oil tree ya. Wah, kalau nggak sawit ya karet gitu, tapi rata-rata sih sawit sih dari tadi. Dan sepanjang perjalanan dari tadi lancar jaya teman-teman. Ini kita udah masuk ya, jalan sekitar 1 atau 2 jam ini, aspalnya mulus ya, jadi untuk trafficnya juga kendaraan bisa melaju agak lumayan lah. Ini mungkin sekitar 100 atau 120 kali bisnya jalan nih. Mobil-mobil lainnya lebih kencang lagi ya kan. Sini mobilnya pada bagus-bagus kan, Volvo apa tuh, Nissan, terus Honda Pro 2 pada kencang-kencang semua ya. Dan HRV sini bukan HRV, CRV ya, tadi saya lihat CRV itu ada yang 4WD bro, jadi memang wah kencang-kencang semua. Sejak awal berangkat teman-teman, kita start dari Jakarta naik kapal Pelni, dan ya kita kurang lebih di kapal itu sekitar 2 malam 1 hari ya, karena nyampainya tuh kan, saya naiknya tuh kan malam, jadi 1 malam 2 malam ya, 2 malam 1 hari di kapal. Dan ya sepanjang perjalanan asik, kemudian nyampe kita langsung nyebrang ke Singapura. Di Singapura juga bermalamnya enak banget teman-teman, petunjuk jalannya bagus di Singapura, jadi kita jalan-jalan keliling-keliling walaupun baru pertama kali, nggak usah khawatir, semua petunjuknya itu sudah jelas banget ya, kita tinggal ikutin aja, dibantu dengan Google Map, nah, pasti lebih aman lah. Atau kita nanya, pasti akan dibantu juga sama warga sekitar atau sama petugas, seperti itu sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah ke luar negeri dan pengen tapi masih ragu ya, nah saya encourage teman-teman buat berangkat saja ya, nggak usah ragu, nanti di jalan tuh pasti ada yang bantu ya, atau ada yang kasih informasi lah. Apalagi dengan adanya Google sekarang ya, kita bisa searching, jadi kita punya referensi itu lebih komplit lah sebelum kita jalan. Oke teman-teman, ini untuk bisnya lagi break, kita ke toilet dulu. Ini toiletnya di mana lagi? Oh ini di depan sini nih. Oke, banyak juga yang berhenti di sini. Ini banyak makanan di sini. Ada jajanan-jajanan tuh. 5 ringgit, apa namanya? Gorengan-gorengan. Oke, kita ke toilet dulu deh. Saya juga masih ada apel sih di atas. Habis ini makan apel dah, sikat. Tandas, oh di sini tandasnya nggak bayar bro. Oke teman-teman, udah habis dari toilet ya. Di sini banyak jajanan sudah ya, di
Jadi ada buah di sana, ada air, ada pau, ada di sini ada kayak gorengan-gorengan gitu. Tapi saya mau makan apel saya, ya. Jadi kita makan biar tas ringan bro, banyak makanan malah pikul-pikul berat gitu. Sebenarnya lihat sih menggiurkan juga ya, cuma nanti kita jajan pas di sana aja lah. Jadi taruh tas baru kita explore di Bukit Bintangnya ya, di tempat nginap. Saya juga belum tahu nanti cara ke sana itu gimana. Oke, kita get lost aja bro. Oke. Lihat sebentar ini di rest areanya, dan di rest area sini teman-teman dia nggak ada buat isi bensin ya, jadi cuma stopan aja buat toilet terus lanjut jalan lagi gitu ya. Buat mandi ada nggak? Kayaknya bilik mandi sih nggak ada ya, tapi buat toilet aja gitu. Jadi memang dia punya rest area kecil saja, masuk parkir cuma ada parkiran sama keluar lagi, nggak ada buat pom bensin di sini. Ini di daerah Tanggak ya kalau nggak salah, Tangkak masih masuk Johor ya. Jadi areanya itu masih Johor, tapi Tangkak ini udah di dekat Muar mengarah ke Malaka. Oke bro, kita naik. Ini banyak bis-bis ini pada mau ke sama kayak kita ke arah Kuala Lumpur gitu. TBS. Kita naik. Let's go. Kita di sini, tadi duduk di sini kan panas di situ, matahari soalnya dari sana. Jadi kita di sini aja. Saya punya apel. Yoi, tadi udah cuci dari hostel, jadi bersih. Kita makan lumayan. Di hostel yang tadi itu, yang di Singapura itu ya, itu saya dapat di harga 350.000 ya per malam kalau nggak salah. Saya pesan via aplikasi Traveloka. Jadi ya untuk apa mau dibilang untuk rata-rata hostel gitu, kayaknya itu yang paling mahal yang pernah saya nginep. Soalnya kalau 350.000 kalau di Indonesia itu udah dapat kamar di Amaris mungkin ya. Amaris sudah dapat kamar, satu kamar bisa berdua gitu. Tapi di situ cuma dapat kapsul di Singapura. Jadi ya sedikit lebih mahal karena memang apa namanya di Singapura pokoknya juga semua lebih mahal kan. Jadi ya standarnya memang seperti itu teman-teman ya, sekitar 350-400.000 untuk satu malam di kapsul. Nah di Malaysia ini ya, bervariasi, ada yang 100.000, ada yang 150, ya ada yang 180. Nah yang saya dapat ini yang 180 teman-teman per malam ya. Kalau untuk hostel itu biasanya saya pesan tuh cari-cari yang ada apa kain tutupnya gitu ya. Jadi kita ya agak sedikit lebih private lah. Kalau yang murah tuh biasanya nggak ada teman-teman. Jadi benar-benar kita tidur bang bed ya, orang bisa lihat kita dan kita bisa lihat orang. Kalau ada apa namanya kartin gitu kan ya agak sedikit lebih private lah, jadi lebih nyaman gitu. Oke, kita makan, nanti baru kita update untuk hostelnya pas nyampe ya. Kalian saya nggak tahu juga cara jalannya gimana, nanti baru baku tahu saja di sana bro. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Benar-benar pom bensinnya pom bensin rest areanya kecil aja, jadi dari tempat parkir keluar langsung ke jalan raya lagi nih. Nah langsung kita menuju Kuala Lumpur. Jam 5.24 teman-teman, kita coba TBS main lobby. Dari sini 1 jam lagi atau 70 kilo ya, udah dekat banget nih mengarah ke ini two wheeler mobil loh, 54 menit atau 69 kilo.
menuju ke TBS. Udah dekat banget, estimasi 6:30 nyampe. Ya mudah-mudahan lancar lah. Oh iya lancar sih. Ini ada kuning-kuning dikit tapi overall lancar lah. Sampai di sini teman-teman, panjang perjalanan ya gini aja. Kita di bis ya. Untuk view-nya juga ya selalu perkebunan sawit. Nah ini masih gede-gede nih ya kan. Nah yang sini yang baru tanam ulang gitu. Jadi ya masih sama aja kurang lebih dari tadi sampai mungkin udah dekat-dekat di Kuala Lumpur baru agak beda. Dari tadi yang saya perhatiin teman-teman di sini untuk motor-motor seru banget asli ya. Jadi kalau bisa motoran di sini asik banget karena bisa masuk tol. Wah, itu ada polisi. Ketangkap tuh kayaknya tuh. Nggak tahu apaan. Apa masih pemeriksaan. Mantap, Bro. Jadi di sini motor semua masuk. Tuh. Ada kenceng-kenceng semua motor-motor. Kalau tadi masih dekat Johor nggak begitu banyak motor lewat jalur kanan ya, yang kenceng jarang. Tapi ini udah mendekat ke Kuala Lumpur, banyak banget nih yang masuk tol. Oke, kita udah masuk di terminalnya ini teman-teman. Jadi gedung terminalnya ini sebelah kiri ya. Nah, ini dia gedung terminalnya. Gede banget, Bro. Oke. Nah, motor lewat mana? Turun ke bawah. Terminal sini. Nah, ini kita bareng-bareng first experience di terminal Bersepadu. Oke. Tidak ada yang ketinggalan. Let's go. Oke. Selamat datang ke TBS. Turun, dia punya platformnya bagus ya, rapi banget. Sebenarnya di situ juga harusnya sih bisa, cuma lagi perbaikan sepertinya. Kita naik ke atas, masuk ke gedung terminal, baru kita cari-cari untuk untuk pergi ke Bukit Bintang. Saya nggak tahu juga nih naik apa. Masa naik Grab? Kalau bisa sih jangan naik Grab ya, biar kita ada pengalaman juga naik kendaraan umum di Malaysia gitu. Kalau udah naik Grab sama juga kayak di Jakarta juga ya. Sore hari jam 6.29 teman-teman, di Kuala Lumpur masih terang sekali 6:30. Ini kalau di Jakarta pasti udah gelap ya, tapi di sini masih terang banget ini. Oke. Selamat datang Terminal Bersepadu Selatan. Let's go, Bro. Nah, ini karena terminal bus, jadi ini dia punya jadwalnya ini semua bus tuh, ada merek Kejora, Sunny, Edaran Express, Arwana. Ini banyak sudah ya. Mart di sini, ada Mart sebelah kiri. Ada apalagi di depan. Nah, kita maju terus, ada Selcom Digi. Ya, jadi buat beli-beli kartu SIM ya, data lah ya, pulsa gitu buat HP. Saya nggak tahu merek yang paling kuat sinyalnya di Malaysia tuh apa. Kalau di Indonesia kan Telkomsel. Nah kalau di sini saya nggak tahu teman-teman, mungkin teman-teman yang pernah explore di Malaysia boleh komen-komen ya, atau mungkin teman-teman dari Malaysia ada yang nonton ini boleh komen-komen ya. Jadi kita juga tahu nih dari Indonesia apa sinyal yang paling kuat kemana-mana ada tuh apa gitu, merek apa. Sekarang ini jam 6.46 waktu Kuala Lumpur, Malaysia ya, dan sore ini saya barusan tadi habis dari tandas alias toilet ya, dan mau withdraw duit tapi nggak bisa, Bro ya, katanya sih rejected atau gimana. Untungnya saya pas lihat di aplikasi banknya masih aman lah, nggak kepotong. Aduh kalau kepotong repot banget. Tadi saya coba di Maybank, kayaknya Maybank lagi nggak tahu lagi nggak bisa atau
saya salah pencet atau gimana. Jadinya dari sini saya langsung lanjut jalan aja menuju ke Bukit Bintang. Nah, dari sini teman-teman saya cek, kita pakai ini, saya buka Google Map. Nah, pokoknya kalau teman-teman di sini buka aja Google Map, nanti dia kasih tahu. Dari Bandar Tasik Selatan kita naik ini yang namanya SPL ini. Ya, SPL, nanti turunnya di Hang Tuah, habis itu ganti lagi baru sampai ke Bukit Bintang. Nah, bayarnya itu saya nggak tahu pakai apa. Ini kayaknya depan ini SPL. Mungkin kayaknya ya, coba aja. Jalan bro. Tapi kayaknya sih ya. Coba kita lihat di atas. Oh iya bener, itu ada tulisan di atas Rapid KL. Let's go. Kita jalan, nyebrang, baru naik kereta ini di seberang ini kan, yang stasiun-stasiun kereta. Nanti baru tanya di sana yang ke Bukit Bintang tuh yang stasiun yang mana, gitu. Sore ini asik banget di KL ya. Ini saya nggak tahu ini rute orang ada lewat-lewat kerja kah atau enggak. Cuman untuk sore ini hari Senin ya, nggak begitu ramai di sini. Memang kayaknya bukan daerah orang lewat commuting ya. Namanya juga terminal. Jadi ya biasa aja gitu. Mungkin kalau Sabtu Minggu baru ramai. Ini belum ada barengannya. Biasanya kalau di terminal ini kan banyak bule, banyak apa ya kan. Jadi barengan mungkin ke Bukit Bintang itu kan banyak hostel di situ. Jadi mungkin kita akan ketemu yang searah. Mudah-mudahan sih bisa ya pakai kartu-kartu. Kita punya kartu ini, kartu debit gitu. Jadi nggak usah beli-beli kartu lagi, nanti dia otomatis potong aja loh. Saya punya cash cuma tinggal 30 ringgit. Masih cukup lah ya. Buat makan-makan kan sekitar 10. Nanti paling kalau kurang baru kita ambil lagi. Ini kita turun baru ke sana ya. Oh iya, oke. Saya takutnya salah. Soalnya nggak ada lihat orang yang lewat sini. Cuman kita doang ya. KLIA Transit. Wah, ini mah ke bandara, bro. Ke bandara. Ini kita mau ke sana ya. Coba. Bukit Bintang. Kayaknya yang sini deh bro. Feeling saya bilangnya yang ini. Coba deh. Tadi ada bule dia nyebrang ke sana, tapi nggak tahu dia kemana. Ini kita menuju ke sana kan, ke stasiun-stasiun kereta itu. Mau nanya nggak ada petugas. Kalau tanya sama bapak taksi, disuruh naik taksi aja pasti. Coba deh sini dulu. Ini pertama kalinya juga nih teman-teman ke apa? Kuala Lumpur, jadi belum tahu sikon. Udah kita agak ngebolang hilang aja udah di sini. Oke, naik bro. Oke. Rapid KL. Kita jalan. Oh, ini di Kuala Lumpur juga ternyata ada yang jual tisu juga ya. Jual tisu apa? Ibu-ibu jual tisu atau bapak-bapak. Anak kecil sih nggak kelihatan ya. Kalau di Jakarta kan banyak anak kecil jual tisu, ya kan? Kalau di sini bapak-bapak sama ibu-ibu yang jual tisu. Kita jalan terus. Di sini ada Gloria Jeans Coffee. Oke. Ah, kayaknya belinya di situ deh. Coba kita ke situ deh. Oh enggak, kita yang ini. Coba kita lihat dulu Rapid KL. Pasti kan you are here kan? Saya mau menuju Hang Tuah. Oh ini, berarti Bandar Tasik Selatan. Kita ambil yang platform 1. Kita menuju ke ini Hang Tuah nih. Hang Tuah. Baru nanti kita pindah menuju ke apa namanya? Ke Bukit Bintang. Oke. Nah, sekarang mau ke Hang Tuah gimana caranya? Nah ini kita yang ini nih. SPL Rapid Tiling. Let's go. Dari sini menuju Hang Tuah. Quantity 1 3 ringgit 10 sen. Cara pembayaran apa? Oh, 5 ringgit. Coba tahu. Wait.
pulang lagi. Sri Petaling, Hang Tua, Katbang. Nah itu, debit bisa kan? Debit ini. Oh bisa. Nice. Silakan tunggu apa yang terjadi. Apakah Anda memerlukan resit? Iya. Saya ambil token. Oke, ini token. Let's go. Jadi $3.10 ya. Ini caranya gimana nih? Masukin. Apa tempel kali ya? Tempel. Oh, tempel. Let's go. Oke. Pertama kali nih teman-teman. Jadi agak bingung-bingung juga ya. Platform 1 mana? Platform 1. Let's go. Kita punya ini udah ada, bro. Nice. Ini kita nanti hijau. Nah, Hang Tua di sini kita tekan. Let's go. Oke. Lama juga. Oke, kita di sini aja dah. Kurang lebih teman-teman dia punya papan petunjuk ini mirip-mirip kayak di Singapura, cuman di sini dia kan pakai lampu LED ya kan. Kalau di Singapura dia pakai layar gitu, kurang lebih mirip-mirip lah. Jadi kita lihatnya enak, nggak takut salah gitu. Kita menuju yang hijau-hijau itu, yang lagi kedip-kedip itu. Oke, persiapan turun kiri atau kanan? Kiri bro. Ya. Oke. Ini kita kalau mau ganti ke MR4 kanan. Oke. Kanan bro. Jam 7.11 teman-teman bisa lihat di sini jam 7 tuh masih begini nih. Bahkan belum gelap. Kalau di Jakarta mah udah gelap banget. Ini aja agak mendung, makanya sedikit lebih mendung. Lebih gelap maksudnya. Kalau nggak mendung wah lebih ini lagi. Lebih apa namanya? Lebih terang lagi. Nah ini kita naik yang warna hijau MRL. MRL mana ya? MRL Bukit Bintang City Center. Nah kita yang menuju Bukit Bintang itu. Oke. Nah, tapi ini Bukit Bintang City Center. Coba. Iya, kayaknya harus beli lagi soalnya kan saya sebentar teman-teman. Ini kan Hang Tua, Imbi, Bukit Bintang. Jadi kita 2 stasiun lagi. Saya harus keluar di sini karena kan saya tadi belinya tuh cuman yang sampai di Hang Tua. Jadi kalau kita pakai ke sana, nah nanti di sana akan apa namanya? Akan susah keluar lah. Jadi kita keluar dulu di sini. Baru kalau memang pengen lanjut, baru kita lanjut lagi. Biar nggak repot, bro. Nah, kalau kita mau beli, di sini lagi nih. Beli lagi. Coba kita cek. Berikut mau beli langsung aja, jadi kita langsung pencet gitu. Ini Bukit Bintang. Rp1,5. Oh, boleh. Ini kita lanjutin lagi pakai ini. Rp1,5 mungkin 6.000-an kali ya. Hang Tua ke Bukit Bintang resit Rp1,5. Let's go. Masuk lagi. Sana. Bukit Bintang 2 stops. Platform 1, kalau yang ini platform 2 beda. Ke KL Central dia. Saya nggak tahu ini cara ini benar apa enggak teman-teman. Tapi kalau dilihat dari kita punya tiket kan kita cuma belinya sampai di sini. Jadi kalau kita lanjut ya sama lah kayak di Jakarta gitu juga kan. Kalau kita
nggak keluar sesuai apa yang kita ini, nah itu agak repot nanti pasti keluarnya, nanti mesti panggil petugas dan lain-lain ya kan. Kita keluar sini aja, lanjut ke Bukit Bintang. Oke. Oh, jadi kita udah ganti 2 jenis kereta. Kalau tadi bukan monorail ya, kalau tadi tuh kereta LRT, ini baru monorail nih. Oh, tapi monorail ini ada drivernya juga. Ini dia keretanya. Kereta kita udah nyampe, bro. Langsung naik. Oh iya, di sini juga ada kereta yang gerbong khusus wanita. Kalau yang tadi ada saya nggak tahu, ini kayaknya nggak ada deh. Soalnya kan kecil ya, cuma 4 gerbong sekali tarik. Jadi kayaknya nggak ada khusus wanita, jadi campur semua kalau yang tadi ada. Ini cuma 2 stasiun aja. Jadi cepet-cepet aja udah nyampe. Oke, kita lanjut pas sudah mendekat aja. Ini tempat duduknya agak beda ya. Doors closing. Duduk deh di sana. Dia duduknya begini, bro. Marahan duduknya. Jadi belakang-belakangan. Duduknya marahan ya kan. Yoi. Balap juga nih kereta. Ada mall di belakang kita, mall gede. Oh, tadi masuk dulu ya, baru jalan, tapi ya udah. Kita langsung menuju sana, biar istirahat. Ini kantor polisi Kuala Lumpur tuh, ya kan? Oke. Station Bukit Bintang. Connecting station to MRT Kajang Line. Ini turunnya di mana nih? Kita udah nyampe. Oh, kiri, bro. Depan kita nih persis. Aman, nggak ada yang ketinggalan. Turun. Apa naik ke atas sana? Ah, udahlah, keluar dulu deh. Nah, ini kiri kita, bro. Oke, let's go. Jalan Bukit Bintang. Ada kiri, ada kanan tuh. Penginapan kita di mana nih? Soalnya di bawah bangunan kan, jadi dia punya GPS-nya jalannya nggak bener. Wah, gile, ini bawa apaan nih, wangi banget. Asli, lapar, bro. Oke. Ya bener sini harusnya. Welcome to Bukit Bintang Kuala Lumpur, teman-teman semua. Akhirnya nyampe juga, disambut antrian apa nih? Oh, mau naik city tour. Ini kalau teman-teman mau naik city tour yang bis kebuka, nah itu di atas nih. Banyak banget yang mau ikut tour itu ya. Oke. Bener nggak nih? Dia punya map nggak gerak-gerak dah. Coba. Bentar ya. Oh, ini bisnya nih. Kebuka atasnya, bro. Ya kan? Pak, ke McD ke sana atau ke sana? McDonald? McDonald, sini. Sana? Sana? Sini? Oh ya, sana terus aja. Di Coba pergi tanya depan. Sini tak ada. tak ada McD. Oke, sana ya. Kasih. Tak ada McD. Jadi saya punya penginapan ini dekat McD. Salah berarti. Harusnya jangan sana, ya udahlah. Soalnya GPS-nya nggak gerak sih. Jadi ya udahlah, kita jalan aja meraba-meraba, bro. Nih, teman-teman bisa lihat. Buset. Ramenya, bro. Pada mau naik ini semua. Rp20. Ronda-ronda KL. Ini saya ada di depan Sungai Weng Plaza. Ya. Ini ada Saudi Burger. Wih, jadi pengen nyoba juga Saudi Burger. Apa cobain Saudi Burger ya? Nggak gampang lah, yang penting nginap dulu kita.
Wah, ini ada MX King. Ini kayaknya dia punya lengan ayun nih dimodif ya. Jadi kayak lebih panjang. Kayak apa, ban belakangnya kayak ke belakang banget gitu. Wait, di sini ada tulisan wait bro. Oke, kita udah nyampe di apa? Bukit Bintang ini. Orang pada lewat ya, udah kita lewat juga. Rame bro. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita muter dulu. Wow. Asik banget nginap daerah sini. Rame banget ya. Dekat lagi sama MRT nih, monorail. Jadi kemana-mana gampang. Oke. Kita udah nyebrang bro. Ini McD depannya. Nah, saya penginapannya di samping-samping sini nih. Oh itu, udah ada tuh. Travelog Guest House. Oke, ini dia yang pintu kecil. Is Travelog Guest House here? Yes. Can you write down your WhatsApp number? WhatsApp number? Yes. Oke. Okay, sir. All done. Yes. The room key, Yes. 1218. This Okay. is earplug for you because the room has window facing main road. Okay. So it will be noisy, sir, okay? Okay, So sir. inside the room have a small locker. So locker number is 01 and this is the pin code to open. The pin okay? code for the locker. Yes. Okay. Okay, I'll show you the room, sir. Okay. Let's go. Okay, sir, if you go upstairs, there's a rooftop, common area, microwave, oven, laundry, Okay. everything basically upstairs. Tap water also? No? Water can Yes. take from upstairs, also here, also can. Okay. Sir, Shoes? the shoes outside. Take all, yes. Is it upper or? Upper bed, sir. Upper. Okay. You're the last person for this room. Okay. So this is the Wi-Fi, you can connect. Shower Okay. toilet at the last. Sure. Today is our full. Okay. No extra bed available. Your bed, sir. And your locker, this one your locker, okay? Thank you. All done. Thank you. Thank you. Hi. Oh, nice. Okay, alright. Ya, saya mau mandi dulu. Habis itu langsung mungkin makan dekat-dekat sini aja teman-teman karena nggak keliling lagi. Langsung kita istirahat aja. Kita ketemu lagi besok di next video. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.